seperti apa nih Kak persiapannya? Ya persiapannya biasa aja, sama kayak teman-teman kok. Ya paling kalau hari mau menyambut hari pertama nanti kalau bisa sholat taraweh bareng-bareng gitu di rumah gitu sih. Rencana nyekar? Kalau rencana nyekar pasti ada, cuma belum tahu kapan. Soalnya kalau saya pribadi, saya kan sebenarnya kan introvert banget ya gitu. Jadi kayak untuk hal-hal yang pribadi, kalau misalnya lagi nyekar, dimana saya sama keluarga lagi pengen ngobrol sama ya ibu gitu ya, di depan pusaranya ibu, kita lebih suka private aja kayak gitu. Tapi yang jelas pasti rencana nyekar ada, tapi belum tahu kapan gitu. Tapi Kak ada biasanya kayak gitu ada sih. Kenangan-kenangan yang nggak masih biasanya ada masakan ini terus kayaknya tahun ini nggak ada. Oh iya, kalau kenangan, yes betul. Kalau kenangan sih pasti banyak banget kenangan ya. Ibu tuh dulu suka masak macem-macem lah, masakan Jepang, masak kayak nabe-nabean gitu, yang apa sih yang kita bisa kayak cemplung-cemplung di ya ala-ala restoran Jepang tapi di rumah gitu kan. Ya namanya ibu tuh pasti dia sense untuk mengurus keluarganya pasti beda ya gitu, dan ketika ibu pergi itu kerasa banget kekosongannya. Dan menurut saya ibu saya sampai kapanpun akan menjadi satu-satunya ibu di dunia, dia tidak akan tergantikan, dan selamanya sebisa mungkin saya sebagai salah satu anak akan berusaha untuk meneruskan legasi kebaikan almarhumah ibu saya gitu. Tradisi apa sih Kak yang biasa dilakukan? Kakak sendiri mungkin ada tradisi tersendiri bikin kue apa di rumah? Tradisi apa ya? Iya, paling kalau lagi bisa buka puasa bareng gitu. Kita nggak ada tradisi, yang penting kebersamaan aja sih, kalau misalnya bisa ngumpul gitu ya. Terus dadah! Kayak gitu ya, kalau misalnya bisa bukber, nanti kalau misalnya lebaran ngumpul sama keluarga gitu. Kita sama seperti keluarga kebanyakan kok gitu. Ya kalau ada waktu, sempetinlah ngumpul bareng keluarga, karena keluarga itu segalanya guys. Kak, untuk ini kan puasa kedua nih, ibu yang menjadi pembeda selain tidak ada hadirnya ibu. Ya itu tadi udah dijelasin semuanya gitu. Jadi ya pasti ya peran-peran ibu kayak ngurusin rumah, ngurusin makanan. Sekarang harus kita bagi bertiga, ayah ya pasti ayah, karena ayah laki-laki. Ada sense di mana yang mungkin perempuan yang lebih sensitif ya mau nggak mau harus diisi oleh aku atau Ciki gitu. Kita belajar untuk saling mengisi aja sih gitu. Yang pasti kalau kekosongan gak ada ibu tuh pasti kerasa banget, karena ibu saya tidak tergantikan gitu ya. Tapi ya gitu ya, namanya hidup terus berlanjut, yang pastinya tidak ada yang mudah ya. But we still live anyway, jadi ya mau gak mau ya membiasakan diri dengan ya rasa kehilangan itu gitu. Doain aja. Apa yang dirindukan pada bulan suci Ramadan ini? Oh banyak. Rindu semuanya dong, apalagi yang namanya ibu tuh kan pasti ngisi kehangatan di meja makan. Kita juga suka sholat taraweh bareng. Ibu tuh kalau ibadah dia Masya Allah banget, paling getol dia. Terus kalau itikaf kita juga dulu ya ibu sama Ciki tuh Masya Allah banget paling semangat kalau itikaf ke masjid, dan Bella sama ayah juga jadi ikutan semangat karena ajaran dari almarhumah ibu dan Ciki pasti ya, kalau misalnya yuk kita itikaf ke masjid gitu, terus itikaf bareng gitu kan. Itikaf kan pasti begadang baca Quran, terus sholat malam kayak gitu-gitu tuh pasti. Ya kita masih bisa melakukan itu, tapi pasti ya, tanpa kehadiran seorang ibu akan terasa banget bedanya gitu sih. Kayak gitu sih. Rasa kangen itu masih melekat hingga saat ini? Kalau yang namanya kangen itu sama seorang ibu sampai kapanpun tidak akan pernah hilang. Kasih ibu itu selamanya guys. Jadi sampai kapanpun ya, kalau saya pasti akan selalu kangen sama almarhumah ibu saya, because she's a part of me. When she's gone, a part of me gone as well. Cuman ya udah, seiring dengan bertambahnya waktu, aku belajar untuk menerima itu gitu. Dan itu memang proses yang tidak mudah, tapi ya begitulah hidup gitu. Mungkin dengan cara kayak gitu. banyak kegiatan. Ya betul bisa kayak gitu. Kayak gitu sih, yang paling kita berusaha jadi orang yang bermanfaat aja lah buat orang gitu. Kak, kayak gitu sih. Okay. Kalau ini udah gue pusing soalnya gue masuk angin cuy. Iya, ada rencana nggak sih Kak di bulan suci Ramadan ini kakak, baik kakak maupun Ciki ataupun ayah ataupun sekeluarga bakal ngambil umroh nggak sih di bulan Ramadan ini? Tahun lalu kita sudah umroh. Tahun lalu tuh pertengahan tahun lalu. Kalau tahun ini terus terang kalau aku pribadi sih belum ada ya. Gitu. Jadi kayaknya sih kalau ya
di bulan Ramadan tahun ini ya kita di Indonesia gitu. Nggak ada rencana untuk umroh. Belum ada rencana untuk umroh. Aku alhamdulillah tahun lalu, pertengahan tahun lalu bulan Juni apa Juli tahun lalu ya, umroh sekeluarga. Alhamdulillah itu waktu baru ditinggal ibu kan, kita bertiga umroh untuk mengobati duka gitu. Kak, Kayak gitu sih. barang-barang itu juga masih tersimpan rapi, masih apa mau dibikin museum gitu? Kalau museum saya belum tahu ya, tapi kalau yang namanya barang itu yang penting kalau kami keluarga meyakini yang penting barang itu ada manfaatnya gitu. Jadi ada yang sebagian Ciki pakai, ada yang sebagian Bella pakai, ada yang sebagian kita kasih ke orang-orang terdekat kalau emang dirasa itu bisa memberikan manfaat, karena kan nanti akan jadi amal jariah untuk almarhumah ibu saya. Jadi lebih ke situ sih gitu. Kalau untuk museum terus terang saya belum tahu, belum ada wacana ke situ, tapi nggak menutup kemungkinan juga gitu. Ya, kita mikir yang penting kebermanfaatan aja sih gitu. Masih mimpi juga nggak? Hah? Masih mimpi itu masih datang nggak sih? Ya kalau mimpi mah datang aja, iya kan? Itu nggak bisa dijadwalin itu gitu ya. Mungkin kadang ayah masih suka mimpi, aku pun juga kadang masih suka mimpi, Ciki juga gitu. Karena itu dia yang namanya ibu, sampai kapanpun mungkin raganya udah nggak ada, tapi jiwa dan cintanya itu sepanjang masa guys gitu. Bahkan mungkin sampai kita meninggal pun cinta ibu tuh abadi, selamanya dia ada terus gitu. Dan kadang hadir lewat mimpi, kadang hadir lewat orang-orang yang dia cintai, kadang lewat orang-orang terdekat dia, lewat adik-adik ibu, tante-tante saya kan juga Masya Allah gitu. Sampai sekarang alhamdulillah mereka masih sehat dan selalu membersamai perjuangan saya dan Ciki gitu. Jadi ya kadang aku melihat kebaikan dan kecantikan ibu lewat legasinya. Jasadnya memang tidak nampak ya. Betul, kayak gitu. Karena memang ada hal-hal yang lebih abadi daripada raga itu sendiri sih, yaitu ya jiwa, terus ilmu yang diturunkan, adab yang diturunkan gitu. Itu ya ketika orangnya udah nggak ada, legasinya yang masih hidup kayak gitu. Karya juga bisa. Hidup itu kan penuh dengan kesempatan. Iya, betul. Kesempatan dalam kesempitan ya. Iya. Kalau ada kesempatan ya. Iya, Kita kan bisa beranai-anai. betul. Kamu mau ngucapin apa sih ke ibu? Apa ya? Kalau ada kesempatan sih, aku cuma pengen ibuku bahagia. Itu dia. Aku pengen semua anggota keluargaku bahagia because they deserve it. My family is a good people and they deserve to be happy, including my mom. Jadi itu doa yang selalu aku panjatkan tiap hari, Bu. Aku kirim Yasin buat almarhumah ibu aku. Ibu harus bahagia ya. Gitu. Jadi kalau ada kesempatan aku bisa ngobrol sama ibu, aku cuma pengen ngomong, Mom, I love you and please be happy because you deserve to be happy. Jangan lupa bahagia, ya Robun.